Di situ ada orang yang kayak kita silaturahim hari raya ada. Aku situ bakajut kan karena murid privat jadi mengaji. Assalamualaikum. Anjing tuh nembak kuriak. Wuk ya. Kajut aku kam. Aku membawa kawannya bisa anjing. Apa tuh Joko artinya? Waalaikumsalam ya. Astagfirullah Joko. Karo kacau benar, bucuri juga kayak kami Joko. Kutakoni pulang anjing tadi. Bapak adalah di rumah Joko. Sakanya anjingnya bakuriak. Wok ya. Apa tuh Joko? Ada aja. Astagfirullah. Kutakoni pulang. Ibu adalah di rumah Joko. Wok ya. Apa tuh Joko? Ada aja. Astagfirullah Joko anjing mengerti benar. Kutakoni pulang. Joko bapak sama ibu lagi bapak di rumah. Langsung anjingnya menjawab. Bongolnya Joko anjing ay. Paham bener anjing nih. Bulik aku. Ruangannya puasa libur. Setelah hari raya langsung. Makanya anjing paham. Pokoknya kan berada tamu. Mau ada kita sembahyang hari raya langsung aja bailangan tapai keluar sop soto macam-macam. Haleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama yahtadi bihim kullu dalin fi halakaz zalami wal juhala واختار منهم الزهداء والحكماء والكرماء وبدل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tashuddur rihal illa fi salasati masajid Masjidil Haram wa Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala salata ikramahullahu ta'ala bi khamsah yarfa'u khisalin yarfa'u anhu dikul ma'isyata wa adzabul qabri wa yu'tihullahu ta'ala kitabahu biyaminihi wa yamurru ala siratikal barki wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu faqad aflaha wa anjaha wa innaka satfaqad khaba wa khasira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala da minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil syahadatul habaib asyurafa. Yang ulun muliakan para habaib wa syaraib, para syarifah as-sa'adatu ulama il-fudala. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama. Wabil khusus berhadir di tengah kita ada Abah Tuan Guru, siapa ngaran sidin deh? Guru Abah Guru Bahtiar, mudah-mudahan sidin banyak umur sehat wal afiat. Dan juga Abah Guru Haji Rusli, mudah-mudahan sidin banyak umur. Yang ulun muliakan, ulun hormati Guru Maulid Al-Habsyi yang membacakan ayat suci Al-Quran. Dan juga wabil khusus sahibul hajat, yaitu tuan rumah abahnya Ongke, ya kah? Ya, dan mamanya Ongke. Dan wabil khusus yang kita muliakan yaitu Ongke dah.
Adalah apa? Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, amin, berkah. Ada yang sana ulun Ustadz Tajuddin Nur dari Anjir Serap Tengah tadi acara di Wadisidin, dan juga ada kakak ulun Mas Lian Nur udah seminggu dari Jakarta, dan juga ada Ehsan, dan juga yang Allah hormati Allah muliakan kepala desa adalah ada harusah ada tang juga. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya pada malam hari ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta reda, minta halal apabila ada salah dan khilaf, benar dari Allah, salah dari ulun pribadi. Tausiah dimulai jam 10:30 Banjar, habisnya jam 11:30 Banjar. Belain jamnya lawan di sini. Aku pakai jamku aja. 10:30 habis 11:30. Mudah-mudahan ulun udah 2 hari di Kapuas nih, semalam 3 kali, hari ini 3 kali, alhamdulillah. Besokan tadi keterusan raya pakai kelutuk, alhamdulillah. Jembatan gak ada tapi ada mulai di situ. Waktu ulun dari Tamban Kacatur pada tahun 2012 itu ulun kelotoknya taranjah jembatan nang ulin tuh siap akong itu ompet taranjah jembatan akong itu tuh lah siup benar aku, maka aku untung aku berabah parak masin tak cabur aku buah-buahan anak buah aku ini ke pinggiran beretaan bawa kunjungan aku dilehetakan aja 3 liter aku tak minum banyak. Oh ma aku pangamihan benar apa siup ikam dahulah untung banyak musim surut waktu itu bawa kunjung aku nah, maka di situ banyak jamban nang itu larutan kam menghindar-hindar aku tuh benar ya Allah jako kenapa nih iwak lundo kamu menyesai aku waktu itu, aku lain tahi jako. Tapi kenapa joko iwak lundo menyesai aku? Sekalinya tahi sangkut di sini. Mendai iwak tu menyesai aku. Ya Allah, ingatan aku ngintu. Kumamai tukang kelotoknya. Karena apa ikam joko sawat taranjah jembatan. Minta maaf guru aja. Tadi ada orang mandi di batang jasok anaknya bagusok noh. Oma, ay tukang kelotok melihat orang mandi cie betapih noh. Bah, alih benar tukang kelotok nih. Melihat bini orang titik liur, melihat bini seorang titik bunyi mata Allah. Mudahan selamat, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Itu 2012 ke rumah sakit 2 hari batal 6 tempat tuh. Jadwal tuh, dah ada bagayaan mau bagaya aku. Tahu juga entahnya alasannya melihat bebinian kah, ujar kawanku menjinet. Ujar kawanku ada mungkin ya toranja hancur kalau toknya jembatannya kada bapak ada kalau jembatan nang ulin toh nang ulin nang bayar itu coba tamban biar kada nang moen bang. Mudahan selamat, amin. Makanya bila naik kalau tok baganangan nang itu rokotan benar aku jarang duduk di muka lebih nataranja tangkup aku, makanya aku di tengah parak masin aku tangkup masin aku tangkup ngintu. Mudah-mudahan kita bawa selamat, amin ya Rabbal. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Isra dan Mi'raj, Nabi kurang lebih berumur 51 tahun. Akan datang seorang pengacau. Nah itu Abu Jahal itu menyambat Nabi pengacau. Nauzubillah. Inya hendak membawa agama nang baru dan siapkan masyarakat sana, ambil batu tawak usir sampai Nabi kota Taif. Orang kampung di situ menyiapkan batu badataan sampai Nabi datang tawaknya badataan. Nah sekalinya karena batis sebuting berdarah, batis Nabi mengalir di batis Nabi ini mengalir kayak darah nanyut gitu. Lalu bumi ini berkata, wahai Rasulullah, kalau sampai darah ini jatuh ke bumi, maka orang kota Taif akan kami gulung, entah itu dengan tsunami, entah itu dengan gempa bumi, entah itu dengan terbelah bumi, belum tahu kita. Maka oleh sebab itu diambil Nabi cawan wadah ditanai oleh Nabi Muhammad. Kada jadi gugur. Lalu Rasulullah berkata dan berdoa, ya Allah,
jadikanlah penduduk kota Taif ini menjadi orang yang beriman 100%, dan anak-anaknya keturunannya solehin solihah jadi ulama. Makanya orang kota Taif 100% Islam, orangnya solehin solihah, semuanya beradab dan hebat. Itulah kota Taif. Ini berkat Nabi Muhammad SAW. Memang akhlaknya Nabi Muhammad nomor 1 buai. Coba kita ditawaki, membalas sekali ditawak pasti membalas 10 kali. Ada harapan gak membalas? Kayak itu Nabi ini sabar. Yup ya nah. Coba igam kayak itu. Ku gulung kah? Gulung hasito. Tapi Nabi gak ada. Nabi, makanya Nabi Musa tuh tohok berdoa, ya Allah, lah kasih Fir'aun tinggalamkan, musnahkan, hancurkan, ajab mereka. Apa kata Allah? Belum lagi belum. 90 tahun Nabi Musa berdoa karena kada tahan melihat perbuatan umatnya, didoakannya supaya hancur, kada tahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kada mau. Kenapa? Fir'aunnya dermawan lagi. Artinya dermawan itu apa? Katuju menyumbang. Semua masyarakatnya kada ada miskin, diculunginya duit. Napa ikan berpinta-pinta? Kada ada duit. Nih duit, nih amas, diculunginya. Mendengar itu Nabi Musa berpura-pura sidin jadi pengemis. Begana di pagar kerajaan Fir'aun, duduk. Tolong, datang ajudan Fir'aun. Napa? Kurang kandangan nih. Napa? Takajud. Tolong, belum makan. Diberitahu lawan Fir'aun. Fir'aun, masih ada rakyatmu nang susah, nang kelaparan. Diambilkan oleh Fir'aun emas 1 kilo, duit 5 kabat. Nih, pemuda berdagang. Nih, jangan lagi pindah-pindah. Rakyatku kada boleh ada miskin yang susah. Dari itulah Fir'aun panjang umur. Hebatnya orang dermawan. Padahal mengaku Tuhan tuh. Jadi kamu harat orang buat orang nang dermawan, orang nang sodakah nih harat. Biar kada penyembahyang, harat. Biar penyembahyang, tapi pamarar lakas mati. Lakas mati. Dan pian bagus. Nah, ulun 6 tempat nih gratis ceramah, udah disakan diterusan. Ku tambah hilang pulang tadi. Di Mambulau situ di desa Kabule 15 juta, di desa Sungai Jangkit 4 juta, di Ransan Raya tadi 5 juta, di Wadah Guru tadi kurang lebih 2 juta. Habis ku pacul ku lelang, datang jadi ustadz bulik jadi hentu aku. Ada ya aku ada apa-apa, yang penting nyumbang. Babak ustadz yang dapat duit ada jadi lain. Bila nama undang tuh pengusaha, nama undang tuh bupati, nama undang tuh orang sugih, rumahnya 2 tingkat, mobilnya banyak, hanya ulun terima hadiah orang tuh. Tapi hadiah orang tuh ulun nyatakan untuk bermanfaat, untuk membantu umat. Nah itu jadi jangan khawatir berapa mau undang ustadz tuh. Ulun paling gak ada kau tuju ditakuni orang masalah duit. Bahkan ulun blokir nomornya, dikiranya aku nih kalau berjual agama. Aku nah kayak anak kayak inya anak sugih, kisah anak memberi, padahal anak korupsi tuh memotong. Aku bila diberi terserah panitia aja, paling gak dapat tarif. Bila panitia memberi itu rezeki dari Allah. Bila panitia kada menjulungi, wadangi udah ngalih ada kok. Di lain di sini ada. Banyak minum banyak ke mana? Kopi mana kopi kok? Kopi. Lam tadi kada minum kopi mulai ini dah. Kipas angin mana kipas angin luput nih. Wadah ini. Wadah. Iya. Minum dulu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas benaung. Panas juga makruh ditiup. Ya Allah, ada kanan dingin. Hanya bila panas makruh, bila diminum. Ditiup tuh makruh, ditiup. Kenapa jadi makruh ditiup? Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, datang cacak meniup, bertambah ganal apinya.
maka meniup nang panas makanan itu makruh hukumnya. Di situ dasar dalilnya. Kalau sembarang pang, mun seorang usah pada-pada sih muntung takutan habis. Bilang bertiup-tiup. Ya kalau apa nasan? Pas kayak cacak. Cacak pikungan doh. Harus mau tahu kita. Apa ya Allah gua kayak harus mendengar. Nyaman nah, campur pang. Terlalu dingin parut pangamian. Malam di kampung lain ada aku ceramah kayak ini, minum kopi pingsan aku. Bawa ke dokter, kenapa aja dokter tahu aja aku minum kopi pingsan, kepala pindah beguyang-guyang dunia aja aku. Ditihili dokter sekalinya dibuat panitia jinet, siap aku. Tiga biji jinet buatinya siap aku. Apa aku beguyang-guyang nah. Pingsan aku. Rupanya nang panitia nang madakan tuh ada preman soko membawa jinet di kantong butinya. Siap aku. Nah tumbuh nah gara-gara jinet tuh nah. Allahu Akbar. Mudahan selamat, amin. Tadi gak ada hujan di situ, di sini gak ada hujan. Bila tuntung hujan, di sini sudah taqabbalallahu minkum hujan. Dah. Mohon wah ini jangan hujan dahulu. Dan selamatan, amin. Dah. Lalu Nabi Muhammad SAW dari kota Taif bulik kada dapat apa-apa, ditawaki orang segala macam. Nang menawaknya ya Allah, ubuhan kampung situ. Nang menyuruh Abu Jahal, Abu itu bapak, Jahal tu bungul, maka disebut dengan Pak Bungul. Abu itu bapak, Hurairah tu kucing, maka dipanggil Nabi dengan Pak Kucing. Semalam aku ceramah di Gunung Mas itu, ajar pembawa acaranya yang terhormat pembakal Tambok, tak kajut aku. Yang terhormat RT Tambok, tokoh-tokoh masyarakat Tambok. Kota koni camat, kenapa Joko maka dipadahkan Tambok orang. Ngini ngaran desanya Guruai Durian Tambok. Oh iya kah aja kok. Buka di Google aja, aku buka di Google. Sekalian ngaran desanya Desa Dahian Tambok. Dahian itu bahasa Dayak disebut dengan Durian Tambok. Kadanya hoak pang. Aku kadang 17 kada fakta, bila pengen kada percaya buka Google. Desa Dahian Tambok Kabupaten Gunung Mas. Bujur kah? Sudah pas dah. Alhamdulillah ada hakim melawanakan. Kalau wai bujur juga aja. Soalnya kadang-kadangku orang tuh pander. Mahir didustai penceramah nih jakune. Orang tuh babisek dihiga aku bujur juga aja. Berarti sedini mahir mendengar penceramah berdusta. Kisahnya huak. Ampun kok kada. Napa aja kok maka dengaran kada diubah maka Desa Durian Tambok di wadah kami aja kok sakit pada kaya pinta lo kada memacah. Di sini gue aja orang Bali, orang NTT, Timur Leste, orang Maluku, orang Ambon. Tambok itu artinya sugih, masya Allah sugih. Di wadah kami sakit pada kayap, hinta lo kada memacah. Allah ya kuat. Aku semalam sebelum bebini nih, biniku nih, besok alih diundang kakak kelasku. Ustadz Sanudin katanya, ulun Hasanuddin, nya Sanudin, diundangnya aku ke situ. Parak dikawinakannya ulun di situ dah. Jakanya aku jadi arau yang terhormat was Banjar Tambok, oma. Pasti ku balas tupang, napa bungul Joko? Dah aku nako. Ceramah aku di Samuda seberang, ada lagi ngaran desa Bamadu, oma Bamadu. Dua ikung seorang bini pembakal. Babaung di sebelahnya Baung. Oma, lanjut aku ke daerah Muara Teweh, ada ngarannya Desa Paring Lahung. Ya Allah, lengkap. Ceramah aku di Amuntai, ada Desa Sungai Turak, Panyaungan, Pakacangan, Pajukungan, Pangajungan. Masya Allah, lengkap. Aku kan diundang, jadi aku tahu. Pengajungan ada juga. Maju aku ke kota Desa Palirwara. Allah. Suara kamu lah. Ada kalau jembatan Palirwara. Nah, dusta lah aku lah. Siapa nasarek? Iya Palirwara tuh bang. Ceramah aku ke Kiram, ada satu desa ngarannya Parak Paman Birin Gubernur Kalsel. Ada di dalam situ Desa Bungulai. Ini musuhnya Tambok nih.
Masya Allah macam-macam aja ada kita ini lucu. Nah, Allahu Akbar. Lalu Nabi Muhammad SAW singgah di kebun korma Atobah. Duduk Nabi di bawah pohon korma. Nah, sandar. Ujar Atobah pemilik kebun korma, Adas pembantuku, ta'al sini surungi banyu anggur tuan nang duduk pinanya kauyuhan di kebun Atobah duduk di korma. Aku pernah orang Arab datang kawan-kawan kai ulun tuh dulu di KBRI begawi di Dubas Ki Haji Tabrani Ali bin Haji Maksum bin Haji Marbu binantu Pak Idham Khalid, anak Pak Idham Khalid nang kedua itu bini kai ulun. Nah Pak Idham tuh ulun datu tuh nang ada duit 5.000 gambar tuh, dan itu pahlawan nasional datang dari situ. Batu minta gani ulun ke Banjar hendak ke tanah bumbu mencari batu bara. Ku bawa oma pian udik bana orang Arab nih. Sekali sampai ke Pelai Haris itu napajar, Masya Allah aja berkah sekali ya Indonesia Pulau Kalimantan nih. Di sini banyak juga ya korma padahal sawit. Sawit padahalnya kurma. Udik juga jago. Tapi pulang aku umrah lawan keluargaku di Tamban. Udik juga kami sampai ke Makkah. Bagusnya lah jadi makannya tinggi-tinggi gedung. Kenapa di Tamban di sini aja? Kadang nyatanya aku lama tanahnya kada ada jago. Mau ulah nambah tungkat tuh ratusan miliaran, mau ulah itu ratusan juta. Anak ulah begedung-gedung ini, no malah hati gedung aja. Bagusnya pasar lah di Gama Sigit yang itu jadi takuni jamaah. Makanya aku udah lagi membawa umrah. Banyak betakun aja, ada lagi membaca selawat macam-macam. Napa-napa kah? Sekalinya malam begadang sih Den. Sekali orang ziarah ke Gunung Uhud guringan. Teguring sih Den abut. Aku lain kloter. Nah di sebelah situ abut. Kenapa cel aja kok? Anu tak tinggal aku aja ke Gunung Uhud tuh. Ditinggalkan buahnya. Ada lagi ulun anu alat pengenalnya ada ini. Nah pian naik taksi aja. Saya Ratul Usrah. Tal, sini motor taksi sini. Antarakan ke Gunung Uhud. Kam berapa? Asrah rial. Ah pian tawar seorang sedikit aja kok berapa pian berduit. Ditawar oleh Acil tuh. Salah sarakaten aja. Menawar 3 rakaat. Jadi jangan kawan dihiga. Allahu Akbar aja. Jangan dihiganya sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan tukang taksinya orang Arab tuh Rabbana walakal ham. Napa tatawa cel? Urang mah kesah. Minum. Pokoknya 11:30 ampihan. Karena 11:30 itu hujan. Alhamdulillah. Nyaman kopi ini. Bila ada kopi, ada sukan aku, dadu beduk hamok. Habis baju dah 5 tempat masih belelang kalimanya 5 lembar setas aku. Ini bulik ini betul tukar pulang 5 juta nyumbang pulang aku kemana-mana. Malam ini aja kada belelang karena kini sugih dah. Ini aja kita pakai nyaman belelang nah kada usah ngalih cebut kadang ngalih segala macam. Cuma kadang-kadang bila kada bebulang kawan bebulang tombai Habib acara aku. Sekali acara aku panggungnya halus, naikkan badataan. Sekalinya panitia kada pinandu lawan aku, pian di bawah aja di atas sudah hibak aja. Padahal aku penceramahnya, suruhnya aku di bawah. Bawakan sandal Habib nih pian ajudannya kalau aja. Jaku, duduk aku di bawah, beranaya aku. Abut bupatinya mencari mana penceramahnya aja. Aku di bawah jaku. Siapa manu di bawah aja? Nak buah pian jaku. Dipecatnya si Dinda isoknya tahulah. Aku di bawah maraju aku naik ke atas ada aja kok oleh aja kok aja kena aku tambahkan amploknya aja si Dinda ayo aja kok wah ajab bupatinya ikan amplok 10 juta jadi 15 awal aku mah manu majelis alhamdulillah berkat kesalahan nak itu mudahan kayak itu taros ya kok men buat duit Alhamdulillah adanya nyaman orang berdakwah tahu lah pian coba Nabi Muhammad Juliati minum Nabi Bismillahirrahmanirrahim minum habis itu adas nih
orang Minawa Irak, agama Majusi. Wahai Tuhan, aku tidak pernah mendengar kalimat itu, dan kalimat itu adanya di Mekah. Jadi kata Nabi, memang antum orang mana? Aku orang Minawa Irak. Ulun bisi emas segunung, tanah 5.000 hektar, bisi mobil banyak, harta banyak, rumah ganal. Rumahnya Haja Bo, tahu lapian, 1 pal halamannya. Oma, rumahnya Haja setengah pal, panjangnya 2 pal. Hendak KWC Haja, oma 2 jam, tak cirit orang. Ayo jauhan KWC 2 jamnya sampai KWC. Siup ninto, naik tangga aja 2 hari hanya rano. Orang sugih, rumahnya tahu lapian, rumahnya oma 2 kilan lagi karena matahari tingkatannya. Oma aja kok menjamur iwak dari selangit aja lagi. Oma aja kok ini harus banan ini. HP kada lagi nang kayak ini, behembin HP itu bila teleponan, orangnya langsung keluar. Nah ini kisah, ini kada bujur am. Bila percaya hungang. Bila ada bujur ya hungang tadi deh. Saya kok juga malah biu. Bu, ulun pernah bermimpi dengan orang yang bercahaya bernama Nabi Muhammad, dan ulun kesini menjadi pembantu. Bukan ulun miskin, tapi ulun ini hendak berjumpa dengan seorang yang mulia, dan ulun mau masuk agamanya. Jar Nabi, aku nih pangurangnya, langsung membaca 2 kalimat syahadat, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah, masuk Islam adas. Gagal di kota Taif, tapi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dapat Nabi, 1 orang berkualitas, sugih, berpendidikan, bisa membantu agama Allah masuk Islam, walaupun 1 kota Taif menolak kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kada ada perjuangan itu nang sia-sia. Orang batok ditawakan. Napa jar? Kipas angin ini kawalnya ditinggi. Kepalaku panas. Tinggi ya kan goro. Pas angin ke atas akan. Panas kepalaku. Malam tadi aku cara mah kipas angin setrok. Siang tadi kek ya. Kek ya. Mata apa aja kok mataku kalimpanan, sekalinya kipas anginnya bedebo. Kenapa aja kok anginnya berbau harok, sekalinya cacak mati 2 ikung di dalam. Siup aku ganti aja kok, ganti batin. Ya kipas angin turbo nang penyewaan pangantinan toh, nah ada asapnya toh, dan andaknya dihiga aku, terkipai aku. Napa aja pindah bepecik parot, tak ameh soko. Mudah-mudahan kita berkah, amin. Bubuhan Pulau Sari ini babinannya solihah beretaan. Buktinya ibu-ibu masya Allah berkerudung, bungas masya Allah. Ulun 4 hari yang lalu di 1 kampung babinian jamaahnya. Ya Allah, 2 ikung menyusui anak di muka aku, siup aku melihat. Allah, diungkainya oleh kakak anak tuh, menangisnya. Maka mama tuh bepandir pulang. Lah kasih nyusu aja. Mungkin aku bariakan 2 ustad tak ajut aku ikam. Aku siop, aku belum ceramah lagi, duduk ya aku itihi bihimat. Allah jako. Lah kasih nyusu aja aku bariakan 2 ustad nih aja. Ajut aku, acil nyusui anak di muka aku. Siop aku melihat. Pas ceramah aku tagur ke anak tuh, jangan menyusu di mukaku jako. Jangan ngomong aku ke anak tuh. Guru hendakkah astagfirullah jako. Timbul aku hendak juga. Alhamdulillah. Jam 11, setengah jam lagi. Kadang-kadang bila aku baca ini kadang-kadang buai. Aku diamuntai 2 jam. Jam 9 ceramah dah. Jam 11 ampe. Tambahi Ustad, pian jauh dari Banjar. Ramai kisahnya. Tambahi jako. Amproknya sama saya itu isinya jako. Jako. Aja gue tambah aja sejam lagi kami genaliakan aja. Ceramah aku 3 jam sampai jam 12. Kali ulun di ala biunya
isinya sama saya itu, soalnya amplopnya diganti lawan map. Ya Allah. Dari India, dari Yaman, dari Mekah, dari Uzbekistan, dari Mesir, dari Maroko, dari Syria, dari Irak, berdakwah ke Pulau Jawa, ke Indonesia. Yang datang dulu ada 1200 miladiah Fatimah binti Maimun. Supaya nih orang menggandang di Indonesia. Kalau orang mengisah Nabi itu kan zaman Nabi Ustadz. Sekarang ku kisahkan nang ada di negara kita seorang. Ada satu ulama datang ke Pulau Jawa bernama Syekh Ahmad Subakir dari Persia pada tahun 1390 miladiah. Pertama kali Quran dibawa oleh Syekh Ahmad Subakir untuk membasmi dedemit hantu-hantu kuntilanak, makhluk-makhluk halus, hantu-hantu, dibawanya ke Pulau Jawa. Karena sebelumnya orang Persia datang 20, bilanya bulik 10 mati 10, berangkat 60 mati 30, bulik 30, karena kerasukan macam-macam, karena dedemit, karena makhluk halus matian. Bingung Raja Persia, kirimlah satu ulama waliullah bernama Syekh Ahmad Subakir. Quran itu dibawanya, dikenalkan dengan Ratu Sima, Raja Kalingga Jepara, masuk Islam dia. Apa kata Ratu Sima? Wahai rakyatku, siapa yang mau masuk Islam silahkan, yang mau tetap bertahan di Hindu silahkan, di Buddha silahkan, Sang Betara silahkan, yang menyembah kahurutan Sunda silahkan, nah menyembah pohon silahkan, nah menyembah Sahyang Tegok silahkan, Sahyang Togok, Sahyang Semar silahkan. Maka ratu berkeadilan di Indonesia pada kerajaan waktu itu adalah Ratu Sima, kerajaan Kalingga Jepara. Semua makhluk halus dikerangkeng oleh Syekh Ahmad Subakir. Dua yang tidak mau dikerangkeng dibuang di Laut Selatan, sisanya Sahyang Togok, Sahyang Semar, isinya jin, makhluk halus. Jangan kami diganggu, kami tak akan mengganggu agamamu. Maka selamatlah dua makhluk ini dan tidak dibuang ke Laut Selatan. Itu Syekh Ahmad Subakir. Berdakwah Sidin Kewajuk, garing, meninggal, berkubur di Gua Sulawesi Selatan. Quran sudah menyebar di Jepara, di Jawa, dibaca oleh masyarakat, berkah Pulau Jawa. Makanya ada expo pameran Kapuas seminggu, expo Banjarbaru, expo Palangkaraya, itu seminggu, setengah bulan, sebulan. Itu nanti kerasukan banyak, karena Islam belum masuk, Hindu, Buddha menyembah ini macam-macam, matian di pasar. Maka datangan seperti itu. Nah intinya apa? Sebelum Belanda datang 1590, orang Pulau Jawa dan Indonesia sudah banyak yang masuk Islam. Ketika kita dijajah, berjuang melawan Belanda, disitulah orang Islam mati syahid seperti orang Palestina. Supaya paham. Minum. Tutuk amok, lu cuy pulang. Itu wae ulun nih, gaya ulun kayak tak. Semalam aku bacaan di kampung bawa letokam di arah mana tuh ulun tuh, menghadangi buhannya di Batang. Mana ustadznya nang ceramah aja, tuh aja, mau kurusnya aja. Badakannya kurus aku ikam dahulah, bilang ngeliwar. Dari mana ustadz tuh aja? Dari Banjar. Asalnya orang Tamban tuh aja. Cucu kaimu hapina kayak kanas lah aja. Seorang kayak durian mau hanya mati orang. Biar kayak kanas tapi kada semadu daripada seorang kada sebangka nyambati orang. Aku sekali kan kawanku menyuruh coba piane bebulang ustad, bebulang aku. Rupanya kan di Wadah Kota ada perusahaan harang, situ banyak anjing. Biasa anjing ini kan menyasai aku, pas aku bebulang selesainya. Huma aku bilang mancicing buka. Tahangkup pulang anjing nang di subelah kandaranku tasum belit aku, luka tanganku nih segala macam, bulik aku bepekap. Iki sanyata nih ada bagagayaan kiri kamu dusta kah bepekap aku. Mulai di situ aku ada akun lagi bebulang. Bakopiah kayak ini aja aku
mencari di amuntai ya kau lah nih nah segala macam sekalinya anjing tuh kada lagi menyasahi aku duduk aja nama itu aku ampe aja kau menyasahi aku mau anjing la ilaha illallah napa aja kok kada menyasahi lagi hah aja napa aja kok upanya bagus jarinya pakai ini anjing aja bapak rasaan jarinya kada bagus ya ada bagus bagusnya kayak ini makasih anjing lah aja ya. Makanya aku kayak ini aja sekali aku mengajar privat di Jakarta anak SMP SMA dari pondok pesantren Paidaham tuh mengajar kok ulun nak belang hari raya Idul Fitri belang aku kam rumah tinggi-tinggi pagarnya rupanya orang kada dibelangan itulah nama ulah ulun bulik ketambahan ke Banjar ini buai padahal ulun di Jakarta tuh terkenal sudah ceramah ke Tembilahan ke Palembang ke Sumatera ke Papua ke Maluku ke Kaltim terkenal sudah pindah ulun jangan ulun jangan pindah orang Jakarta orang kampung aja nah, aku kada ikhlas aku kada reda takutan aku lan mamaku bulik ulun alhamdulillah dasar bujur gak ada aku siok di sana di situ kada ada orang yang kayak kita silaturahim hari raya kada ada aku situ bakajut kan karena murid privat malah jadi mengaji assalamualaikum anjing tuh nabak kuriak wuk ya kajut aku kam aku membawa kawannya bisa anjing apa tuh Joko artinya waalaikumsalam ya astagfirullah Joko karo kacau benar bujur juga kayak kami Joko kutakoni pulang anjing tadi bapak adalah di rumah Joko sakanya anjingnya bakuriak wok ya apa tuh Joko ada aja astagfirullah kutakoni pulang ibu adalah di rumah Joko wok ya apa tuh Joko ada aja astagfirullah Joko anjing mengerti benar kutakoni pulang Joko bapak sama ibu lagi bapak di rumah langsung anjingnya menjawab bongolnya Joko anjing ay paham bener anjing nih bulik aku rupanya puasa libur setelah hari raya langsung makanya anjing paham pokoknya kan berada tamu mau ada kita sembahyang hari raya langsung aja belangan tapai keluar sop soto macam-macam haleh minum mbak tiwas mengundang ulun menang tablik abar kayak ini kada lucu rangut orang ada nang guring ada nang bakame langsung bulik sajur harapan itu wah menang tablik akbar kayak ini ada lucu ada payu menang langgaran payu wae alih kita buat maka paling tatawana abah guru bahtiar paling beh alih hai mata duaannya mundajal mata banyak di muka dua di sini sebuting di sini semua banyak mata dajal tuh ada madakan sini sebuting macam-macam ya Allah hai dan selamatan kita buai berkah nah. Datang lagi satu ulama pada tahun 1400 Miladiah bernama Syekh Re'asidin Anisaburi orang Jawa menyebut Syekh Wasil Samsudin orang Mekah menyebut Pangeran Mekah dari Mekah menyebarkan Islam di Pulau Jawa dikirim oleh kerajaan Arab Saudi waktu itu yang memimpin masih ahli sunnah wal jamaah masih keturunan Nabi Muhammad SAW pada 1926 Syekh Aunur Rafiq keturunan juriat daripada Rasulullah diambillah kerajaan itu oleh King Abdul Aziz pahamnya sawahabi anti kada ada bemaulitan bukan anti kada ada bemaulid kada ada bekunut kada ada betahlil kada ada apa-apa itu kan mazhabnya kita kada boleh cuma memadahkan aja supaya pian tahu siapa yang jadi imam pertama kali
Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi imam dia di kerajaan tuh. Allah. Jadi imam raja. Makmumnya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Salah ayatnya dibujurakan oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Terlena senang dengan bacaan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, akhirnya dikawinkan dengan orang kerajaan sana. Akhirnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau menjadi imam besar Masjidil Haram, orang kita Indonesia, Sumatera Barat. Khutbah-khutbah dikirim kepada siapa? Kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketua PBNU Indonesia, pendiri PBNU pertama kali. Berkunut dulu Bu di Makkah, Allahumma hdina fiman hadait. Berkunut di wadah kami, berkunut juga, Allahumma hdina fiman hadait. Hendak kawin kada baduit, macam-macam aja. Nah, dah datang Syekh Asidin yang dibawa oleh Syekh Asidin Anisabore adalah Kitabul Asrar, kitab rahasia, dikenalkan daripada kekerajaan Jayakatwang, yaitu Jayabaya. Masuk Islam rajanya. Kitabnya kitab tasawuf, pertama kali datang ke Indonesia, ke Pulau Jawa. Kitabul Asrar, kitab rahasia. Orang Jawa menyebut Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya itu terjemahan daripada Kitabul Asrar, kitab rahasia. Tapi tetap sembayangan Bu. Ada yang kayak orang wahini bina tamat sembahyang, mah belajar ngintu lalu luput. Pas angin luput juga. Kada kawa kaki pas angin ini betunggal aja, jangan berputar-putar. Tunggalakan ke wajahku. Tapaluh bener nah. Ini semalam acara aku di hulu sungai, empat mandi lampunya mati. Sekali hendak bersampo tuh salah sampo aku. Gara-gara mati lampunya. Napa juga kapal aku pindah gatal-gatal. Ku bawa sampunya. Cel aja kok, sampo apa nih? Astagfirullah Ustad, itu sampoku Jasidin. Ku baca ay Sumber Ayu untuk keharmonisan rumah tangga Allah Joko. Sekalinya sampo bawah tak ke atas. Makanya rambutku nah itu rusak nah. Hancur. Gara-gara salah sampo aku. Sumber Ayu. Tahu kalau Sumber Ayu. Biniku ada bawa. Tahu ayo kau tawa. Penting rame aja. Anak dan kita selamatan amin. Berkah Bu, bah pian. Makanya alhamdulillah Bu, biar muhanang kayak ini tapi payu. Dan bini ulun bersyukur dapat laki nang kaya ulun. Kada payu. Orang kada dan handaknya, kawanku sing bungasan bini 12. Curai 8. Susah 4 je lagi. Nya bungasan ustadnya. Makanya ya adik-adik nang bujang-bujang jangan himung belaki orang bungas. Rancak tidak butakan orang. Belakilah moha cari nang kayak aku. Jarang diambil orang. Biniku kam sampai pacul giginya ku isap. Tatagok ko 2 kali. Kisah mencari nang bungas harus 3 bulan berpisahan. Mencari itu karena agamanya, bukan karena bungasnya. Bila bungasnya sakit hati, bila karena gajihnya sakit hati, mampi orang begawe ada begajeh. Ayo, karena bungasnya diambil orang jadi laki pelakor. Bujur kada? Nah makanya carilah anak kayak ulun nih.
kada payo lalu ada pang nama WA aku mau umurnya 60 janda mau WA ulan semalam di Instagram di TikTok was Banjar. Assalamualaikum AA ya oma aku diaunya AA ku beles saya waalaikumsalam ya ko kenapa taraba-raba kenapa kesurupan astagfirullah kesurupan tukang hapsi aku kamu ceramah kayak ini kalau di TK tuh ada wali muridnya soalnya kakanakan tuh ikam aku begagah kakanakan ini gak tahu ceramah pindah kada lucu harus dilucu bernyanyi macam-macam aku tiam kawanku ikam ceramah di kakanakan TK beberapa jam pulang sekali bebuncila kakanakannya kada ada si kikung ada nyaman orang ceramah pada kakanakan dah lah aku sambil menggaya beti harap aku aja ku buluncet ade jako wah ikam dah tuh benar aku membisai segala macam maka anak tuh ada yang duduk di situ orang namanya bingkot lihat hatimu gurunya aja kayak orang gila lah aja astagfirullah jako salah jua aku jako padahal kan orang gila aku Allahu Akbar minum megenangan aku daripada orang gila 10 menit lagi ada rasaan bapak-bapak ibu-ibu nah anak kami sudah mengantuk anak mencari laki mencari nah anak bulik silakan bulik dahulu ulun sudah biasa ceramah kadada jamaahnya ini ngalih silakan aja bu alhamdulillah baca kitab bawa Quran masuk Islam kerajaan Jayabaya meninggal Syekh Asidin kuburnya di mana? Di Goho Kediri di belakang Masjid Agung Kediri Syekh Asidin An-Nisaburi hampir orang kerasukan berkat Quran tadi bagus makanya baca Quran ada satu kampung orang berjual rumah samiliar kerasukan sudah bacakan ngintuk kerasukan dua masih segala macam kerasukan akhirnya dijual rumahnya 300 juta rupiah ditulusi desa Pandok dijual rumah 300 juta lawan hantu-hantunya ada tanggung-tanggi lawan hantu-hantunya Allah kepala benan ini lawan hantu-hantunya dijual ditukari oleh jamaah ulun 300 juta kerasukan jua tatap ke segala macam panggil tukang ruqyah kawan ulun kada bisa aja ulun dipanggil tukang ruqyah dah habis dipanggil tukang ruqyah selesai ini bacakan Yasin, Waqiah, Tabarak terus dibacakan Quran, Ratibul Hadad, Ratibul Adas macam-macam sudah yang dibacakan betakon tuan rumahnya kayak apa Pak Ustadz hantunya banyak kah? Kada hantu jin kafir berapa ikung? 10 buka lah dah 9 buka sudah seikung namucil banan ini lah bertambahi lagi bacaan yang lain-lain sampai jam 4 subuh kayak apa? Belum buka jua mucil bebulik nang 9 tadi takajut tuan gurunya kenapa ikan bebulik wani kah kada tahan panas aku kami kada tahan kami ini jadi bebulik mengambil pimpinan kami na saikung nih inya tuli cucuk kayak kada mau buka-buka jinnya tuli tuh pan aku malah kisah ini tahulah mulai seorang tuh ya, orang mendengar ajan kada mau sembahyang tuli itu begitu bu dan kita selamat berdatan amin ya Rabbal baca Quran terakhir datang pula suatu ulama pada tahun 1410 namanya Syekh Hasanuddin dari Cina Islam Syekh Hasanuddin mana orangnya nih ngaranku Hasanuddin aku nih tohok dah hidup mati deh hidup mati Sultan Hasanuddin Makassar tuh aku juga mati aku hidup pulang nang mulah jalan-jalan Hasanuddin Haim di Banjar tuh aku juga tohok dah aku nih buai
Makanya doakan ulun, insyaallah ulun calon bupati Barito Kuala 2024 2029. 2029 ulun akan calon gubernur Kalimantan Tengah mengganti ada-adanya pacang matian beretaan. 2034 ulun insyaallah calon presiden Republik Indonesia ketika ibu kota sudah pindah ke kota Kartanegara dan Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Bila ulun terpilih jadi presiden, ulun sudah berniat membangun jembatan mulai dari Kapuas langsung ke Madinah. Udah ngalih lagi. Berapa biayanya tuh Ustadz? 80.000 triliun. Berapa negara? 18 negara sudah kuhubungi beretaan. Australia, Sri Lanka, Mesir, Yaman, ya Pak, sip, ya Pak, oke. Wah, pian. Ya ini kita mulai jembatan nyaman tolak haji. Wah ini mendaftar haji 2024, berangkat 2071. Malaikat Israel datang 2070. Setahun lagi mati. Alih, kalau ulun kada, ulun kalau jadi presiden nih dengarkan ulun jadi presiden gimana? Ulun suruh menteri agama supaya berangkat tidak pakai nomor urut tapi pakai umur. Siapa umur yang paling tua? 100 turun 90 80 75 74 60 ada 65 64 itu diberangkatkan. Jadi kita boleh diberangkatkan 300.000 paling kita tinggal umur 60 jadi lagi sampai ke bawah. Tahun kita berangkatkan pulang umur 60 59 58 lalu tak tinggal na anumnya aja kayak itu nang bujur memberangkatkan dan itu berujung Pak berangkat umur 100 90 dari 90 sampai 80 sampai 70 sampai 60 habis dan tuha-tuha dah itu dari 300.000 tuh jamaah tuh nang bulik paling 10.000 kada rugi lagi pesawat kosong bulikan aja standby 10 buah aja meninggalan di sana tuha-tuha dan itu impian orang beriman meninggal di tanah sana bukan mendoakan malah bagus meninggal di sana tuh orang meninggal di sana tuh berkah bu setanah dengan Nabi Muhammad bujur kada lahirnya di Mekah bakuburnya di Madinah setanah kada ulun mengkawat tinggal di Mekah guru Patlan almarhum hatan umrah sawopu guru sakumpul meninggal di Mekah hiri kita hendak juga meninggal kayak itu di sana itu makanya kita barang katakan tuha-tuha itu aturan ulun jadi presiden. Kalau ulun terpilih jadi presiden ongke ini akan kita angkat menjadi menteri pemberdayaan janda insyaallah. Nyaman ini memberdaya janda-janda aja di mana-mana. Ulun ini sudah ada grup dah janda betuyok dah. Ada 4 grup janda-janda khusus 10 Kalimantan nih. Macam-macam tuh banyak jandanya. Ada jamur janda di bawah umur, ada jamu janda muda, ada jahi janda hippie, macam-macam tuh. Tuh ada jalam janda lamak, ada jaring janda kurus karing macam-macam tuh, ada jatuh janda tuha macam-macam tuh pian. Nah paling sakitnya ada jali janda linyak, itu sakit banget tuh macam tuh. Bepicik parut sih dina bila dodi ulun ceramah pian pakai pempes jamaah aku bila aku keberapa pakai pempes badataan bebinian nyaman bakal mes itu aja lagi aleh udahan kita berberkat amin. Syekh Hasanuddin datang ke Rengas Dengklok Karawang dalam kurung Syekh Kuro artinya kori dah. Setelah itu Syekh membangun pondok pesantren Kuro. Pesantren pertama kali dibangun di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat di Rengas Dengklok Karawang. Siapa syekhnya? Syekh Hasanuddin dari Cina yang menyebarkan Islam ke Pulau Jawa. Dapat murid 11 orang bebinian beretaan. Di antara murid itu ada namanya Nyai Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa yang punya bandar Cirebon. Orang sugih Kiai Masya Allah, ini hendak haul tuh Ki Gede Tapa namanya. Terkenal Pak, orangnya wali, Masya Allah. Mengaji, diajari Al-Quran, masuk Islam, 11 orang. Mendengarlah Raja Prabu Siliwangi dari Bogor, Raja Pajajaran, rajanya Prabu Siliwangi, mendengar ada orang menyebarkan agama baru di Jawa Barat, di Rengas Dengklok Karawang. Marah, siapkan pasukan, senjata siapkan, kuda siapkan.
kita bunuh si Hasanuddin tuh. Aku anak dibunuhnya, aku Hasanuddin. Siap aku menghadapi kawala menuti ikat amben doh. Jepang je bahari kada kau masuk ke tamben. Jambatan baritu kada sebok kunyong, ada yang bisa sebok kunyong, tapi ini sasahi lundu. Diulah jambatan baritu tuh lah kawai. Dah datang buah prajurit membawa macam-macam segala macam senjata, sampailah ke pondok pesantren. Syekh, keluar Syekh Hasanuddin. Kenapa? Benarkah engkau membawa agama baru, menyebarkan di kampungku segala macam? Ini segala macam. Kau akan kubunuh. Ketika marah mencopot pedang hendak membunuh Syekh Hasanuddin, Syekh Qura, terdengar sayup-sayup orang membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Siapa nama baca bu? Nyai Subang Larang, dalam kurung gelarnya Kutilang, kuning tinggi langsing. Langsing kuning tinggi, sininya gonal, sininya halus. Bebinan wah ini sini gonal, sini halus, kayak tanggue. Disebut dengan Kutilang, kuning tinggi langsing. Kelepak Raja Prabu Siliwangi. Wahai Syekh Hasanuddin, ulun kada jadi membunuh pian. Ulun jatuh cinta kepada muridmu Nyai Subang Larang. Berkenankah engkau menikahkan aku dengannya? Kenapa luluh membaca Quran surah Tabarak? Sayyidina Umar Ibnul Khattab mau membunuh Nabi Muhammad, ketemu sahabat di jalan. Sebelum kau datang ke Nabi Muhammad, adekmu Fatimah dan Said, iparmu, telah masuk Islam. Berbalik dia datang ke tempat adiknya. Ada sahabat Nabi Khabbab. Ya Khabbab, mana Fatimah? Berani aja si Den. Memadahan kadek juga, berani aja. Tunjulnya Khabbab tuh masuk Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam. Fatimah, benar kau telah ikut agama Nabi Muhammad? Qurannya berupa mushaf, berupa lembaran. Ditarik, disimpannya. Apa itu dibaca tuh? Rupanya dibaca oleh Fatimah. Toha, itu surahnya. Luluh hati Sayyidina Umar Ibnul Khattab mendengar Quran. Versi ini sama, hampir ulun padahkan sama kisahnya ketika Raja Prabu Siliwangi dari Bogor mendengar Nyai Subang Larang membaca Quran, luluh hatinya masuk Islam. Raja Prabu Siliwangi, orang Bogor 100% Islam. Harus tahu, ku ustadznya hafal aja. Maka kada tinggal di Jawa. Datuku ketua NU 28 tahun Paidam Khalid, menteri, ketua DPR, wakil perdana menteri, ada di duit 5.000. Ungkai duit 5.000. Namanya Kiai Haji Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Tuh lihat. Ulun mau lagi halus ke sana 5 tahun mau diambil mulai tambahan. Naik dulu kapal Kalimuto sampai aku ke Surabaya, disuruh kain naik kereta di Pasar Turi Surabaya. Turunnya kakak ulun nama ambile, naik taksi ulun bis 610 ke Blok M, nomornya 615. Habis itu naik 610 turun di Cipete Jalan RS Fatmawati nomor 45. Di situ aku turun minum. Tuh, panjang lagi kisah lain kah? Siapa nih? Oh tak panas pun kau juga kah? Kenapa? Indah. Nyuruh aku tertawa. Hendak aku tertawa tergantung datu bedok. Mudahan kita selamat berataan. Masuk Islam. Kalau mau menikah dengan muridku. Oke, aku masuk Islam. Sudah la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam Raja Prabu Siliwangi. Boleh saya nikah dengannya? Boleh. Masuk Islam. Beda agama, haram, zina. Enggak boleh. Setelah menikah dengan Nyai Subang Larang, jangan berkumpul dengan istrimu yang pertama dan kedua, agama Hindu, agama Buddha. Makanya waktu film Kian Santang di Indosiar, Bo, ibu nonton film Kian Santang tuh, raja tuh tidak pernah tidur dengan permaisuri pertama dan dua, dia tidurnya sama dengan Nyai Subang Larang karena sudah seagama. Padahal di kamar bini pertama Hindu ada Tuhannya, situ ada Tuhannya. Ini berkahnya. Mulai zaman Bani Umayyah sudah berdakwah Islam ke Pulau Jawa. Cuma itu kada tak kisahkan, tergantung orang-orangnya. Ulun ini mendengar dari Pedam Khalid karena sering ketua NU, dongeng-dongeng orang Jawa, dongeng-dongeng hafal ulun kisah itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kapan menikahnya? Ada maharnya lah raja. Ada apa? Lintang kerti, apa tuh? Tasbih. Ada lah baju di Jawa nih, belum ada. Di mana nukarnya? Ke Makkah. Aku ke Makkah aja tirabang. Ke Makkah sidin. Ada yang somat lah, sejam tulak, sejam bulek, 2 jam pulang bulek. Beberapa jam raja. Anyong nyeng. Hong. Macet, sudah masuk Islam. Kada berguna lagi hantunya. Hong. Nyeng. Hong. Kada mau lagi terabang macet. Ujar Syekh Hasanuddin, kan sudah Islam, pakailah Bismillahirrahmanirrahim, tapi hongnya dibuat. Maka agama dengan budaya, supaya jangan meninggalkan budaya, tetap dibuat. Yang penting agama nomor 1, budaya silakan. Makanya orang menyebarkan Islam dengan wayang kulit, kuda lumping, macam-macam. Jadi budaya kada apa-apa, kada ditinggal, kada apa-apa, kada tinggal dibuat aja. Lalu dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Hong, tak angkat sudah orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hong. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, terbang sampai ke Makkah, sejam, pulik sejam, dapat tasbihnya. Nih tasbihnya dari Makkah nih. Raja membawa. Dah, maharnya ini aja. Orang wahini berjual anak bilang liwar, bilang anak berdatang. Berapa jujurannya? Di wadahku ada 150 juta. Lelakiannya tuh beundur buliknya. Kada lagi bermaju beundur buliknya. Sian sidin tahan 200. Kalau larangan jujuran. Bining kutub mah jujurannya hafalan aja 5 juz. Juz alpukat. Juz mangga. Mengucup harat. Saya itu aja. Kayak apa aja kok. Jar biniku kan sep ya. Boh. Aku sehari mencium biniku harus lebih dari 99 kali. Aku cium terus. Ini pakai kacadar tetap ku cium. Alhamdulillah. Tong keripik, hai tulang bawang, sudah gaji sedikit, jujuran makin larang. Tong keripik, hai tulang bawang, sekali gaji naik, babiniannya diambil orang. Bujur lah, bujur kalah. Ulun nangkap bahari di Jakarta tuh, umpat lomba ini, lomba itu nomor 1, pidato nomor 1, menghafal nomor 1, apa aja nomor 1 lon. Lomba KDE, paguruan sarik, hikam nak jadi dangdut kah aja. Padahal aku juara tuh lagu nang kulantunkan pertama kali waktu itu pada tahun 2003 itu adalah lagu Delima nang kuan makan. Sekian lama ku dirantau orang, ingin ku cepat pulang ke kampung halaman. Delima, aa pulang. Lulus aku, bemak mai guruku kam. Jadi kok ampeh, tapi tetap hafal lagu tuh. Tanam tebu ditanam,
tanamnya di tanah Deli, rinduku siang dan malam padamu kekasih. Burung terbang melayang, terbangnya ke Pulau Sari, hatiku bimbang dan cemas, takut tak berjumpa. Oh, lah, aku tak menyangka abang akan kembali. Wah, jadi aku hampir dah. Akhirnya lulus juga jadi pendakwah. Alhamdulillah. Nya kan punya karakter masing-masing. Main bola lulus juga ulun, ikut Persegas, Persatuan Sepak Bola Gandaria Selatan Jakarta Selatan. Lulus. Ya kayaknya ulun diizinkan, ulun jadi bek kiri Persija Jakarta. Di Mamai juga aku, sampai juga aku. Padahal aku paling laju buka. 6 jam aku main. Biar kurus tapi lancing, tidak bahkan tergulung, bangun belangko buka. Ah, bilenya orang menabes berarti orang nembangkak. Minum. Bulikan hal lagi. Hadangnya aku. Sudah. Ceramah malam tadi di Langgar Pulau Membulau. Di situ ulun baca manakib guru sekompol. Di sini ngini pulang. Tadi di situ Isra Mi'raj. Lain-lain banyak kok bisa muda. Ika kamu ngintu aja boleh bulik. Peraya jadi pendawah men muda sebuting aja boleh bulik. Mbari supan. Bujur-bujur, pian udah belajar. Bujur-bujur. Jangan sampai di komen orang ini ceramah nang itu juga ceramahnya aja. Lalu kena anggapan orang anak pencari duit tak. Itu judul bebas 1000 judul. Ini malam ini di sini petunjuk dari perguruan apa nih? Nang ini aja. Tadi pada guru Tajudin nang ini. Nabi menggandeng umat empat macam Nabi menggandeng umat ketika Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Malam tadi haul di Langgar situ bersama Guru Abdul Syahid. Guru Abdul Syahid. Kalau pian kada Abdul Sakit. Alhamdulillah. Bahinak dulu. Belum makan nih dah lah. Dikira-kira makan dahulu sekanya ke acara langsung. Tapi kada bapak tergancang makan. Mudah-mudahan berberkat, amin. Terakhir, sudah lewat dah 10 menit dah. Kada kawat tuh pang sejam, pasti tengah 2 jam. Jakanya belelang gasan masjid di acara 2 jam setengah, 2 jam tuh pang. Kada bubulikan. Hoan pian. Ulun waktu di Amunta itu ceramah 3 jam. Amproknya sama saya itu diganti lawan map. Sehingga aku dibadabay. Subuh aku bulik, bepanderan lawan kawan. Soalnya sampai subuh aku, masya Allah bu. Ke warung kok, sakanya tetamu jemaah dihantakan nang berjualan nasi kuning. Guru nang malam tadi ceramah nang semalam tuh nang belelang dihantakan ialah hiih jako menunjuk kamu aku hiih jako. Sabar menunjuk kamu aku. Kenapa kok? Makan kak guru, hiih bapak aku kasih ini jako. Ya makan dah tuh. Itu. Napa makan apa? Nasi kuning. Iwaknya pang haruan jako. Itu pian itih seorang aja situ ada aja nasi bungkus ada tulisannya aja. Ku itih nasi bungkus tuh hurufnya ha wadataan. Inahan apa aja ku haruan jusiden. Nepang apa aja ku hayam jusiden. Nepang apa aja ku hitik jusiden. Nepang apa aja ku hintalo jusiden. Nepang apa aja ku hati jusiden. Nepang apa aja ku hampadal jusiden. Nepang apa aja ku hundang jusiden. Nepang apa aja ku halileng jusiden. Nepang apa aja ku hadangan jusiden. Guru pang siapa ngaran dia Hasanuddin jako. Rame juga kampung lah. Pak Ayuban aku kena nek apalagi gratis nek Kecamatan Batagua ini berabot mendatangkan aku penceramah. Aku bilanya beritu kuala kapuas gratis kecuali nang mau undang nang sugih atau bupati atau pejabat duitnya perlu sumbangkan lagi. Guru pang dari mana duit? Tenang bu, tenang.
Jangan angkuh kita, jangan tamak kita. Kita ambas kalau dakwahnya sambil membantu lelang nukar baju. Ada aja rezeki. Dulu ulun pian menerima jadwal diberi itu kuala sebulanan. Ada lain gratis segala macam. Soalnya aku diundang orang pian betul beda diberi orang ulun 3 kali tunggu 3 hari 9 kali ceramah diberinya duit dolar $47.000. Kuhurupakan 1 miliar lebih kubangunakan ke rumah dan majelis taklim. Masya Allah, rezeki bu. Makanya rancak-rancak menyumbang pemalar banar ampluk. Ini ada ampluk bakurang. Ulun kalau beracara kada bisa berjualan kok. Ini sudah ceramah, berjualan banyak, berjualan minyak harum, macam-macam yang dijual. Kalau kita menyumbang, maka kadang-kadang tuh ada orang kena diundang penggalangan dana di masjid. Dikira jamaahnya gasan masjid, sakanya dibawa buliknya duitnya. Banyak nang kaito. Wah ini macam-macam, ada wakaf Quran, ada wakaf buku, dan berjual banyak. Dikira jamaah masjidnya gasan masjid, sakanya buahnya bulik. Panitia makasih siup dihantuk masyarakat. Masih aja mau undang, makanya undang aku aja. Nah, dapat duit aku. Minum. Nak bulik-bulik ha. Mudah-mudahan berkah, amin. Semalam sudah jalan sehat. Anak-anakan ulun tuh nama calon tuh, makanya ulun datang. Dr. Erni Daryanti DPD, pian pilihakan bujur-bujur. Tambah gratis kita ceramah. Lakinya Haji Muhammad Rahman, pilih tuh DPR RI supaya aku nyaman calon gubernur 2029. Amin. Tuh nyampat kan kita tukaran lagi partai itu. Mudah-mudahan berberkat, amin. Terakhir. Bakopiah. Basah, lembut. Dah, akhirnya menikah. Setelah menikah punya anaklah Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang bernama Syekh Rahmatullah dalam kurung Raden Kiang Santang. Nang film di Indosiar tuh. Seharusnya nang jadi pemain film tuh aku. Karena aku lebih tahu kisahnya. Sapale itu dusta tuh. Nang belum jatuh sumber itu kada dengin tuh. Ngarannya film. Tapi kada boleh pengen menyambai tuan guru. Wah, itu ya kisahnya dusta aja. Sekalinya bininya menonton film hari-hari di Indosiar. Itu kan sutradaranya dusta beratan. Nang kisah kayak ini, kayak itu, dusta beratan sinetron toh itu lebih dusta lagi. Jadi kalau saya menyambat tuan guru nang muda kayak ada berkisah kada fakta, biar aja sih nak lucu-lucu, nyenak menghibur. Jadi niatnya, amun pian hendak menyambat sidit, pian aja manung bini, pian mama, pian aja menonton di rumah Indosiar, SCTV, film macam-macam. Ada kalau film bujuran gitu lah, nang bujuran bahari itu di TPI nang waktu almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah tuh bujur sidin mah ulah. Tuh kejadian loh. Kalau ini kada kejadian lagi haram putuara. Punya anak lagi bernama Syekh Somadullah Kiku Sangkan dalam kurung Kiku Cirebon, ulama besar, mendakwah sampai ke Banten, banyak keturunannya. Punya anak lagi bernama Rara Santang dalam kurung Syarifah Mudaim. Menikah Syarifah Mudaim dengan Habib Abdullah Ahmad Khan dari India. Punya anak Syarifah Mudaim dengan Habib Abdullah Ahmad Khan bernama Syarif Hidayatullah dalam kurung Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itulah nang mengislamkan Jawa Barat. Selesai silsilah satu puting Wali Songo. Karena kita sambung nang wali nang 8 tuh biar pian berziarah kena ka Jawa, tahu kisahnya dan nasabnya beuntungai. Jadi supaya pian tahu Sunan Gunung Jati adalah seorang Habib Juriat Nabi Muhammad, mamanya Nyai Subang Larang Syarifah Mudaim, abahnya Habib Abdullah Ahmad Khan dari India, cucunya Prabu Siliwangi seorang Habib, dan cucunya Nyai Subang Larang seorang Syarifah, anaknya Ki Gede Tapa yang punya pelabuhan bandar Cirebon. Turun pula seorang ulama Syekh Abulais As-Samarkandi dari Uzbekistan di pelabuhan Tuban, yaitu abahnya
Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel membawa adeng Syekh Ali Murtada dan Dang Sanak Syarif Rahmatullah, maka Sunan Ampel berdakwah menyebarkan Islam di Delta Surabaya. Maka dia Habib, karena yang datang itu adalah Habib Abu Lais As-Samarkandi dari Uzbekistan, dan dialah yang mengislamkan anaknya Brawijaya V, yang Brawijaya V tadi punya bini 600, terakhir bininya orang Kamboja namanya Sobance, punya anak lelakian namanya Jenbon. Jenbon macal menjinit menggadok bebinian tarus mahaur, diusir dari raja, bertemu dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, akhirnya masuk Islam, dididik oleh Sunan Ampel. Apa kata Jinbon? Aku keturunan raja, harus jadi raja. Ujar Sunan Ampel, inggih ulun nang tuha di belakang haja nang anum jadi raja. Terbentuklah pertama kali kerajaan Islam di Surabaya bernama Kerajaan Demak Bentoro. Namanya Jinbon diganti dengan Abdul Patah Bawaan Raja Brawijaya V. Wahai anakku Raja Brawijaya Palembang, adikmu keluar dari raja kerajaan Brawijaya V, dia membangun sendiri kerajaan Demak Bintoro Islam. Ujar anaknya Arya Dilah di Palembang, wahai abah, aku pun sudah masuk Islam. Namaku bukan Arya Dilah lagi, tapi namaku adalah Fatahillah. Pahamlah. Belum terpasang-pasang kopiahnya. Ditinggalkan kerajaan Brawijaya V, orang Surabaya nyantri di Demak Bintoro, orang Surabaya masuk Islam berdataan. Runtuhnya Pajajaran, runtuhnya Majapahit, hayam buruknya kota deh. Tidak dengan kekerasan, runtuh dengan lemah lembut, seperti Nabi Muhammad mencontohkan lemah lembut, didoakan kota Taif. Itulah perjalanan Nabi Muhammad, itu perjalanan juriatnya, perjalanan ulama yang berdakwah di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa. Wallahu alam bisawab. Sambungannya tahun kaina. Oke, jangan diganti-ganti gurunya, tunggalakan aku aja dulu. Bila diganti lain lagi kisahnya. Kita sambung tahun kaina, masih panjang lagi. Indah. Minum tarus bertambah pulang 10 menit sampai aku ceramah. Sehat, mudah-mudahan berkah bulan, amin. Lah, amin. Ya Rabbal. Ulun nih sudah membantu anak-anakan ulun, kebetulan ongki jadi membantu anak-anakan, terjunlah ulun kemari, patuh alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah bagi Haji Rahman Ebol dan juga Dr. Ene Daryanti. Di kampung sini ada juga Ehsan nang bacalon DPRD Kabupaten dari Nasdem. Mudah-mudahan berkah, kabul segala hajat, minta ampun, minta ridha halal, minta ridha, minta halal, ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.